Dan teman-teman, eh, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Karolin dan Bapak Tony Gandasuli serta Bapak Tony Koordinator El Shaddai yang sudah mengundang saya untuk malam hari ini. Tak kenal maka tak sayang, jadi saya mau memperkenalkan saya dari BPK KAS. Sebentar ya, saya share screen dulu. Suaranya terdengar ya? Malam semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya baru pertama kali diundang sama BPK KAMS. Terima kasih. Dan inilah profil saya. Saya Nina Iksan, lahir dan besar di Jakarta, yang dulunya Paroki Stefanus Jakarta. Mungkin ada yang tahu Paroki Stefanus Jakarta ada di Jakarta Selatan ya. Lalu menikah dengan Iwan Iksan. Nah, nama Iksan ini ya dari suami saya ya. Dia bukan dia 100% Katolik, bukan dari mana-mana ya. Tetap Katolik dari lahir Katolik ya. F-nya itu adalah Franciscus Iwan Iksan dan anak saya Adrian Iksan, dan saya sudah punya mantu namanya Atna. Dan lagi menikah, saya ada di Paroki Santo Petrus Paulus Temanggung, yaitu Keuskupan Agung Jakarta. Dan pensiun ini maksudnya pensiun ya. Sekarang saya berdomisili di Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi ini saya di Kalimantan Tengah, di parokinya Joan Don Bosco. Ya, pelayanan saya di 2010-2017 saya aktif di Sepcap Jakarta dan PDKK di sana, dan mengurus choir ya, kur anak-anak muda gitu ya, Serapim Choir di sana. 2017 saya koordinator bidang kepemudaan ke Vikepan Kedu. Lalu 2019 sampai 2022 koordinator kepemudaan BPK-KAS, dan 2021 sampai nanti 2024 saya koordinator misi di BPN. Ya, saya pewarta firman dan pengajar retret jenjang SHDR dan pertumbuhan. Jadi pekerjaan saya sekarang selain pelayanan juga saya ada resto di Jakarta. Saya juga membuka usaha resto di Jawa Tengah. Waktu itu juga resto, tapi saya udah pindah ke Kalimantan. Dan saya juga guru musik piano klasik. Anak saya yang meneruskan musiknya, dia pemain biola klasik juga ya. Ya, itu profil saya. Ya, malam hari ini saya tidak membawa perikop hari ini. Perikop hari ini kan Lukas 9 ayat 7 sampai 9 ya. Tapi saya membawa perikop untuk besok pagi. Jadi perikop Lukas 9 ayat 18 sampai 22. Baik, siapakah Yesus itu? Lukas, misi saat dia menulis bukunya, tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran seputar Yesus dan Injil kepada temannya yang bernama Theophilus dan kepada kita. Jadi di sepanjang jalan Lukas berusaha menunjukkan kepada temannya dan menunjukkan kepada kita identitas Yesus. Sejauh ini dalam Lukas kita telah melihat apa yang telah Yesus lakukan. Saat kita menelusuri 9 bab pertama dari Lukas, kita dapat membuat kesimpulan dengan deduksi tentang siapa Yesus itu. Yesus mengajar dengan otoritas Allah.
Yesus menunjukkan kuasanya atas penyakit. Yesus menunjukkan kuasanya atas ciptaan. Yesus menunjukkan kuasanya atas kematian. Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengampuni dosa. Dan Lukas telah memberikan satu demi satu bukti bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Berdasarkan bukti tersebut, dan hanya Allah yang dapat melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Yesus adalah Anak Allah berdasarkan bukti. Ada di Alkitabiah. Ketika Yesus meredakan badai, dia menunjukkan kuasa dan otoritasnya atas ciptaan. Kita melihat bahwa para murid tahu bahwa Yesus berbeda. Mereka tahu dia berkuasa dan dia memiliki otoritas untuk memerintahkan ciptaan dan itu dipatuhi. Baik. Dan mereka, murid-murid Yesus, masih tidak yakin siapa dia sebenarnya. Mari kita baca di Lukas 9 ayat 18-22. Saya bacakan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ketika dia berdoa sendirian, yang saya kembali lagi di sini ya. Nih, ketika Yesus berdoa sendirian, para murid ada bersamanya. Dan dia bertanya kepada mereka, kata orang banyak. Maaf. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Sebenarnya di sini banyak kita mengartikan bahwa murid-murid Yesus menjawab dia Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus bertanya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Orang banyak artinya di luar dari murid-murid Yesus ya, kata orang banyak. Saya melihat berkali-kali di Alkitab saya, kata orang banyak ini. Saya rasa apa Alkitab saya berbeda ya, saya buka lagi Alkitab lagi, iya kata orang banyak gitu ya. Jadi Yesus bertanya, siapa saya ini menurut mereka itu, katanya ya, seperti itu. Dan mereka menjawab Yohanes Pembaptis, tetapi yang lain mengatakan Elia. Nah, pada hari-hari pelayanan Yesus di dunia, seperti pada zaman kita, setiap orang memiliki pendapat tentang Yesus. Opini publik saat itu tentang identitas Yesus karena sebagai Yohanes Pembaptis karena gaya Yesus mirip dengan Yohanes Pembaptis. Sehingga beberapa orang berpendapat bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis. Opini publik yang lain berpendapat dia Elia. Kok bisa dibilang Elia? Nah, karena berdasarkan bagian dari kitab Maleakhi bab 4 ayat 5. Bunyinya begini. Sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia
sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu datang. Jadi dipikirnya, nah ini Nabi Elia. Nah, Yesus datang dalam kekuatan dan kuasa Elia, tetapi dia bukan Elia, ya. Opini publik ketiga adalah bahwa Yesus salah satu nabi zaman dahulu yang telah kembali. Itu mungkin karena otoritasnya dalam berkhotbah dan karena kuasanya untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Nah, faktanya di ayat 20 Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, jadi dia kamunya di sini adalah dia bertanya ke rasul-rasul, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Jawaban Petrus atas pertanyaan itu tidak datang dari opini publik loh. Dan tidak juga mengambil dari jajak pendapat. Dan membiarkan orang-orang memutuskan gitu ya. Tapi Tuhan mengungkapkan hal ini kepada Petrus. Jika Tuhan tidak mengungkapkan kebenaran ini kepada Petrus, dia akan memiliki jawaban yang sama dengan yang dimiliki orang banyak. Seperti mereka-mereka itu. Jadi, informasi Petrus datang langsung dari Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk mendapatkan informasi kita langsung dari Tuhan juga. Jika kita ingin menjawab pertanyaan yang sama yang Yesus tanyakan kepada Petrus, maka kita harus mencari fakta-fakta firman Tuhan dan tidak bergantung pada desas-desus atau opini populer. Lukas telah memberi kita pernyataan tentang identitas Yesus. Ada di Lukas 1. Lukas bab 1 ayat 26. Dalam bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus dari Allah. Lalu ada lagi di Lukas bab 2 ayat 4 sampai 5. Di mana tertulis Maria tunangannya yang sedang mengandung, tunangannya Yusuf yang sedang mengandung, dia adalah pewaris sah tahta Daud. Lalu ada lagi di Lukas bab 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta ayahnya Daud. Kerajaannya tidak akan berakhir. Lalu Lukas yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari mana kita mendapat informasi tentang identitas Yesus yang sebenarnya? Jawabannya, kita mendapatkan kebenaran dan firman Tuhan dalam hal ini. Kita baru saja melihat 3 pasal pertama dari Lukas tadi yang saya sebutkan. Berdasarkan semua fakta yang ditemukan dalam kitab suci dan berdasarkan Tuhan yang membuka mata kita, kita percaya dan keselamatan menjadi kenyataan. Mengenal Yesus dengan benar adalah hidup yang kekal. Lalu, bagaimana cara mengenal Yesus lebih baik? Mungkin pertanyaannya yang sering ditanyakan oleh orang Katolik, khususnya ya, karena saya bergerak di bidang orang muda, anak muda, suka bertanya, bagaimana caranya membangun hubungan dengan Yesus? Sayangnya, nggak ada jawaban sakti buat pertanyaan ini.
cara seseorang membangun hubungan pribadi dengan Yesus mungkin akan berbeda, tergantung lingkungan, kepribadian masing-masing orang. Tapi, meskipun begitu, ada satu prinsip dasar yang sama, yang berlaku buat kita semua, yang mau membangun hubungan dengan Yesus. Yaitu, kita harus sengaja. Yaitu, kita harus sengaja. Sengaja menyediakan waktu berdoa. Sengaja menyediakan waktu baca Alkitab. Sengaja menyediakan waktu melibatkan Dia, melibatkan Yesus dalam hidup kita. Maksudnya kita harus dengan sengaja menyediakan waktu berdoa, membaca Alkitab, dan melibatkan. Hubungan yang intim dengan Yesus nggak akan terjadi begitu saja. Kayak sihir gitu ya. Enggak seperti itu. Kitalah yang harus mengusahakannya. Membangun hubungan dengan Yesus itu seperti kita ingin punya hidup yang sehat. Kalau kita mau hidup sehat, pasti kita akan makan yang teratur, terus jam tidur juga dijaga, harus bilang 8 jam, ada yang bilang 7 jam, lalu ditambah dengan olahraga. Nah, kalau kita mau mengenal Yesus lebih dalam, kita juga harus mau dengan sengaja berhenti dari kesibukan kita. Sengaja mengatur jadwal supaya bisa berdoa. Mungkin bahkan harus sengaja merelakan hobi kita demi bisa berdoa dan punya waktu khusus dengan Tuhan. Lalu kenapa kita harus sampai bersusah payah membangun hubungan dengan Yesus? Karena Yesus itu adalah bahan bakar kita untuk bisa cerita tentang Yesus. Bagaimana kita bisa cerita tentang Dia, tapi kita sendiri nggak tahu apa-apa tentang Dia. Selain fakta, sejarah, dan kata orang. Selalu ngomongnya kata orang atau fakta sejarah. Cerita tentang Yesus yang efektif bukan tentang siapa Yesus kata sejarah atau kata orang, tapi siapa Yesus bagi kita. Bagaimana Dia mengubah hidup kita. Sejauh mana kita mengenalnya. Dan semua itu hanya bisa dicapai kalau kita punya hubungan yang dalam dengan Dia. Jadi, ayo mulai gaya hidup rohani yang sehat. Membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Kita bahas dengan berdoa. Berdoa, berusahalah mengenal atau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyediakan waktu untuk menyendiri di tempat yang tenang dan bebas gangguan. Mulailah berdoa dengan mengatakan, "Ya Tuhan, saat ini aku bersujud di hadapan-Mu. Aku mohon, biarkan aku merasakan kehadirat-Mu dan bicaralah kepadaku." Pada awalnya doa ini mungkin terasa agak aneh ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan dan memperhatikan kita semua. Ingatlah pesan Yesus, mintalah, maka kamu akan menerima. Jadi, mintalah Tuhan berbicara kepada Anda. Lalu ceritakan masalah Anda, seperti sedang mengobrol dengan teman baik atau orang yang terdekat. Sampaikan juga hal-hal yang menyenangkan, yang baru saja terjadi. Misalnya, untuk anak muda ya, timnya menjadi juara. Lalu ceritakanlah, orang yang Anda suka
mengajak Anda minum kopi, ceritakan juga apa saja. Atau baru saja mengenal teman baru, jangan sungkan menceritakan semuanya, sebab Tuhan selalu mendengar dan mengerti semua yang Anda katakan. Jangan menyombongkan atau membanggakan diri dengan berdoa agar terkesan hebat itu. Jangan seperti itu. Anda boleh menceritakan hal-hal yang hebat, tapi jangan menyombongkan. Mengajukan permintaan boleh, meminta pertolongan juga boleh, atau mengembangkan kebijaksanaan. Jangan berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Percayalah bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik pada waktu yang tepat. Mungkin permintaan Anda dikabulkan dengan cara yang berbeda, sebab Tuhan melakukan segala sesuatu dengan alasan yang belum tentu kita mengerti. Berdoalah sesering mungkin, lalu dengar pesan dan mengatakan bahwa kita perlu berdoa beberapa kali setiap hari. Berdoalah dengan kata-kata yang berasal dari dalam hati. Bayangkan Anda sedang berlutut di hadapan Tuhan, sambil menyaksikan dan memuji kemuliaan. Tuhan ingin menjadi teman terbaik bagi Anda dalam keadilan dan kebenaran. Tuhan adalah Hakim Agung yang suci, sebab Ia adalah kasih yang sempurna. Tuhan ingin agar Anda mampu berdoa dalam roh dan memahami artinya. Tuhan juga mengharapkan Anda mau berdoa untuk orang lain agar mereka bertobat dan kehidupannya dipulihkan. Lalu yang kedua adalah baca Alkitab. Bacalah firman Tuhan, yaitu sabda Allah yang tertulis dalam Alkitab, agar Anda bisa mendekatkan diri kepada Tuhan setelah lebih mengenalnya. Berusahalah memahami apa yang Tuhan inginkan dan tidak Tuhan inginkan. Apa yang membuat Tuhan bahagia, sedih, dan marah atau marah. Apa yang berharga bagi Tuhan. Apa yang sia-sia di mata Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari, sebab Anda bisa menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut dan mendapatkan penjelasan mendetail. Untuk zaman sekarang kita bisa beli program-program membaca Alkitab ya. Kita bisa install di HP kita, atau kita bisa cari googling dengan internet kita, dan pilihlah yang paling tepat untuk Anda. Program tersebut menjelaskan ayat-ayat Alkitab dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak pengetahuan. Bisa juga membeli buku-buku buku Mutiara Iman atau Mutiara Batin bagi yang tidak tahan lihat komputer ya atau layar. Bacalah renungan harian. Lalu ketika saya dan Anda menghadapi kesulitan, bacaan tersebut mengarahkan Anda pada ayat-ayat kitab suci yang menjadi sumber kekuatan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berjanji yang tidak sanggup Anda penuhi kepada Tuhan. Jika Anda tidak memenuhi janji, akui kesalahan dan pulihkan hubungan dengan Tuhan. Karena kita tahu mulut punya kuasa ya. Jadi kalau kita berjanji, kita harus memenuhinya ya.
karena mulut punya kuasa. Jika ungkapannya kita kurang benar, ya kita harus akui. Jika kita berbohong, ya kita minta ampun. Anda hanya membohongi diri sendiri. Kalau kita berbohong tuh, kita membohongi diri sendiri. Karena Tuhan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah melibatkan Yesus dalam hidup kita. Hidup yang kita jalani sudah pasti tidak selalu manis. Namun kenyataannya hidup juga bisa pahit ya. Memang kita sebagai orang Kristen sudah menyerahkan setiap perkara kepada Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kita rencanakan dengan sangat matang, baik dengan detail, presisi, bahkan sangat mendalam, dan rasanya sudah perfect, tampak sempurna gitu ya. Namun terkadang masih bisa gagal dan berantakan. Bahkan pikiran kita juga tidak mau diam dan tunduk kepada situasi yang tidak mengenakan kita. Pikiran bisa berbicara lain. Serasa kok rencana saya gagal sih ya. Padahal saya sudah sangat hati-hati dan berdoa. Di ayat Yakobus, di Yakobus bab 4 ayat 13-15. Ayat 15 ya. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita boleh berencana, namun biarkan kehendak Tuhan yang terlaksana dan terwujud. Kehendak Tuhan pastilah yang terbaik dan yang paling mantap dalam hidup kita. Karena Dia tidak pernah menginginkan kita untuk binasa atau mati. Dan di Samuel, 1 Samuel bab 16 ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini waktu itu memilih Daud ya, Samuel. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat Daud, tapi Samuel tidak melihat Daud ya, melihat kakak-kakaknya Daud. Perasaan dan hati manusia juga bisa keliru ketika hendak merencanakan sesuatu yang walaupun tampaknya sudah hebat dan brilian atau cemerlang. Namun alhasil rencana pun bisa kandas dan mandek. Di Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikirkan jalan. Sebentar ini untuk kecepatan. Mungkin sebentar ya. Ini. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lalu percayalah bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita dan apapun yang kita rencanakan, maka Tuhan juga turut campur tangan. Di Kolose bab 3 ayat 17 berkata bahwa apapun yang kita perbuat dan perkataan, kita melakukannya di dalam nama Yesus. Baik, sekarang apa perbedaan besar antara merencanakan sesuatu dengan matang dan hati-hati, bahkan perfect, dengan merencanakan sesuatu namun melakukannya di dalam nama Yesus? Kalau kita memakai, kalau kita tidak
dalam nama Yesus atau tidak melibatkan Tuhan, kita bisa marah ketika rencana gagal dan bisnis kita gagal. Kita bisa frustasi ketika studi kita kacau, ketika apapun yang kita sudah planning jauh-jauh hari ternyata tidak sukses ataupun berjalan tidak baik. Kita bisa putus asa dan bingung, bahkan pusing 7 keliling jika hal-hal yang kita inginkan tidak berjalan dan terjadi menurut apa yang kita harapkan. Namun, jika Anda dan saya melibatkan Tuhan dan benar-benar melakukannya demi nama Yesus, maka jikalaupun rencana Anda gagal, maka kita masih bisa bersyukur menaikkan pujian kepada Tuhan. Bahkan Tuhan pun dimuliakan dan bangga sekalipun rencana yang sudah tersusun dan sangat sempurna bisa gagal. Namun, di saat yang bersamaan, kita paham bahwa dalam hal tersebut pun Tuhan masih menolong dan membimbing kita. Itu bedanya. Melakukan firman Tuhan bukan saja ketika kita membuka Alkitab dan memahaminya. Bukan pula saat kita bernyanyi dan menyembah Dia di dalam gereja. Bukan. Melakukan dan menghidupi firman Tuhan pun bisa kita lakukan saat rencana kita gagal dan kandas. Bahkan sebenarnya ujian yang sesungguhnya adalah ketika apa yang kita pikirkan tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Santo Paulus tidak pernah memilih untuk terkatung-katung di lautan, ya kan? Dan kedinginan, bahkan kelaparan, lalu dikejar-kejar oleh orang-orang yang mau mencabut nyawanya. Namun, Paulus pun bisa menaikkan syukur. Di penjara pun dia mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih. Karena dia tidak pernah meninggalkan. Dia tahu Yesus besertanya. Jika kita merasa bahwa ketika rencana kita tidak berhasil, maka Tuhan tidak memberkati dan meninggalkan Anda. Maka Anda salah. Jika Anda berpikir bahwa segala rencana kita harus sukses dan berkata bahwa itu adalah bukti Tuhan menyertai Anda keliru kalau berpikir demikian. Rencana kita sukses ataupun tidak, kita tetap harus memiliki keyakinan dan layak untuk bersyukur atas apa yang kita sudah lakukan. Melibatkan Tuhan dalam hidup kita artinya bahwa kita benar-benar berserah sepenuh kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan mengajarkan kita bahwa kita selalu membutuhkan Dia. Melibatkan Tuhan bukan ketika Anda merasa lemah dan tak berdaya. Melibatkan Tuhan artinya kita membiarkan Dia memimpin seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dan rencanakan. Melibatkan Tuhan akan menolong kita di saat-saat pikiran kita buntu, di saat hati kita sedang kacau, di saat rasanya pertolongan sudah tidak ada lagi. Maka Tuhan pun akan berbicara kepada saya dan Anda, dan akan menuntun saya dan Anda. Sebagai orang percaya yang mengasihinya, biar kita selalu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan biarkan Dia memimpin kita
biarkan kehendaknya yang jadi dan biarkan rencananya yang terlaksana. Amin. Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau. Berikanlah kami roh hikmat dan pewahyuan untuk bisa mengenal-Mu dan mengenal jalan-jalan. Tuhan, tolong kami untuk bisa belajar dari perjumpaan tokoh-tokoh di Alkitab denganmu. Belajar bagaimana mereka dapat menyenangkan hatimu. Karena kami juga ingin senantiasa menyenangkan hatimu. Ampunilah kami atas segala dosa, kesalahan, kelalaian, kemalasan, kebodohan yang menyebabkan kami menjauh dari hadirat-Mu. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, hari lepas hari, sampai akhirnya Kau dapati kami kudus dan berkenan di hadapan. Berikan kami hikmat dan kasih karunia untuk bisa mengenali dan menolak segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kami dari-Mu, yang melumpuhkan kerinduan kami kepadamu. Kami ingin senantiasa berkobar-kobar dalam gelora cinta kepadamu. Kami ingin senantiasa berada dalam pelukan-Mu. Kuatkanlah harapan dan iman kami akan Dikau, agar kami dapat menata kembali kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.